pastikan dulu bahwa kertas suaranya itu masih asli, belum tercoblos. Hati-hati, ya. Ini dari perspektif sebagai pemilik. Sebagai saksi, tidak apa-apa, ingatkan kepada pemilik. Coba dibuka dulu kertasnya deh, Bu. Sehingga nanti dibuka satu-satu. Ini masih asli. Ya. Ini untuk menghindari kecurigaan bahwa ada kertas yang sudah tercoblos. Yang salah kalau sudah masuk di bilik suara, kemudian dia kembali, ini kenapa sudah tercoblos ini? Itu bisa perdebatan lagi. Ya. Kemudian kalau ada yang sudah rusak, ya, maka pemilih yang bersangkutan bisa minta diganti kertas suaranya. Termasuk juga bisa saksi langsung meminta kepada KPPS tolong diganti. Sama-sama dengan pengawas TPS. Itu namanya keberatan, ya. Keberatan untuk menyerahkan kertas yang sudah rusak kepada pemilik. Itu panjang ceritanya itu, ya. Jadi keberatan itu akan dicatat sebagai peristiwa khusus. Kalau kemudian keberatan saksi bisa langsung ke KPPS-nya, bisa melalui pengawas TPS. Ya, kalau misalnya langsung ke KPPS-nya, KPPS-nya tidak mau merespon, tidak mau melayani, ya silakan lapor ke temannya, pengawas TPS. Karena pengawas TPS ini punya daya memaksa. Ya, nanti pengawas TPS itu pertama dia akan memberikan langkah pertama dulu saran perbaikan. Tolong diperbaiki caramu. Karena ini soal prosedur. Ya. KPPS sekian, tolong diperbaiki caramu sesuai dengan keberatan saksi. Itu masih saran perbaikan. Kalau misalnya saran perbaikan tidak juga diindahkan oleh KPPS, maka pengawas TPS itu bisa mengeluarkan rekomendasi. Apakah rekomendasi tertulis atau rekomendasi lisan. Nah, ini ada risikonya, konsekuensinya kalau sudah dalam bentuk rekomendasi. Kalau dia tidak melaksanakan, ada dua sanksi. Sanksi etik dan sanksi hukum. Nanti sebentar kita akan lihat pasalnya. Ya. Kalau misalnya KPPS itu tidak mau merespon rekomendasi dari pengawas pemilu. Oke. Setelah diperiksa semua kertas clear, lalu kemudian masuk ke bilik suara. Ya, setelah dari bilik suara kembali memasukkan kertas suara yang sudah tercoblos itu ke kotak. Nah, ini persoalan kotak lagi. Nanti juga ada poinnya di situ. Ya, ada di situ memastikan kotak suara nanti sebentar ada di situ. Jadi kotak suara sebelum diisi dengan kertas suara hasil pemilihan itu dipastikan lagi bahwa isinya itu kosong. Ya, apa saksi berdiri memastikan di dalam. Kemudian kalau belum meyakinkan lagi, angkat itu dosnya, kasih begini-begini supaya orang pastikan bahwa tidak ada apa-apa di dalam, masih kosong. Gitu ya. Ini kita langsung ke ini yang praktis. Jadi pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Ya. Nanti di perhitungan suara juga hati-hati. Hati-hati itu. Pastikan bahwa yang diucapkan dengan yang tertulis itu sama. Karena ada juga itu lain yang diucapkan partai umat, yang tertulis partai lain. Nah, tanggung jawabnya saksi ini. Pastikan itu. Banyak kasus begitu, Pak. Jadi saksi harus lincah matanya, ya, harus lincah matanya. Kemudian mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara, tadi saya sudah singgung, menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS,
meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada ketua KPPS. Kalau saya nanti teman-teman ini sudah pelajari, jadi ada di nanti ada materi dari KPU juga sebentar aplikasi. Itu akan menjelaskan tentang PKPU nomor 25 mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ya, itu. Jadi nanti dipelajari lagi di situ. Kalau misalnya hasil bacaan teman-teman, ini KPPS ini kayaknya salah ini, maka saksi berhak untuk meminta penjelasan kepada KPPS. Pak KPPS, kenapa kamu lakukan seperti itu? Di dalam PKPU nomor 25 prosedurnya seperti ini. Tidak apa-apa, tanyakan saja, minta penjelasannya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Ya. Nah, ini ada yang ketiga, yang berikutnya, mengajukan keberatan terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi bisa keberatan, tadi saya sudah jelaskan, ya. Bisa langsung ke KPPS-nya, bisa melalui pengawas TPS, itu pilihan saja. Kalau mau, kan ini sama-sama ini, jadi maka begini, saksi-saksi ini bekerja sama dengan pengawas TPS, harus bersinergi. Ya. Misalnya nanti minggu depan kami juga akan melalui pengawas TPS, kita akan minta supaya pengawas TPS itu kerjasama dengan para saksi. Kemarin saya di Bulukumba, saya sudah sampaikan itu para teman-teman pengawas TPS. Jadi harus sama-sama. Kemudian ini yang paling penting, menerima salinan formulir, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Ini mahkotanya saksi. Ya, jangan pula kalau tidak bawa semua formulir hasil pemungutan suara. Ya, termasuk surat-surat yang keberatan tadi, karena itu nanti akan menjadi bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, ya, atau ketika KPPS itu dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Oke, jadi ini penting ini, pastikan bahwa semua dokumen itu diserahkan kepada para saksi. Nanti sebentar ada pasalnya kalau misalnya KPPS itu tidak mau menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada para saksi. Ada sanksi pidananya. Ya, tidak boleh main-main. Tidak apa-apa, kata-kata saja. Kalau kau tidak kasih, saya lapor supaya proses pidana. Oke, lanjut. Karena waktu kita singkat. Nah, ini soal rekrutmen saksi. Saya dapat kabar bahwa teman-teman yang ada di sini itu nanti akan bertugas merekrut saksi-saksi yang akan bertugas di TPS, selain Bapak sendiri dan Ibu sendiri juga akan bertugas di TPS. Itu begitu saya lihat konsepnya Partai Umat. Jadi tolong nanti ketika Anda merekrut saksi, ya, untuk bertugas di TPS, perhatikan, ya, apakah dia berdomisili di wilayah TPS itu sendiri atau tidak. Utamakan adalah orang yang memilih di TPS itu dan bertugas di TPS itu. Jadi harus dipetakan supaya tidak repot, harus pakai surat tinggal lagi dan seterusnya. Yang kedua, pertimbangkan komitmennya, loyalitasnya. Ya. Karena begini, banyak dua kasus. Inilah pentingnya karena saya pernah mengalami, ya, mengawasi perilaku saksi. Ada juga itu saksi, ketika dia menerima dokumen salinan hati penghitungan suara semua itu, dia tidak serahkan ke partai atau ke tim pemenangan. Dia serahkan kepada salah satu caleg. Sementara caleg lain butuh atau partai butuh dokumen itu, dia serahkan ke salah satu caleg
Alasannya karena caleg itu yang bayar saya. Nggak boleh begitu, ya. Karena nanti repot itu. Ketika berperkara di Mahkamah Konstitusi misalnya, maka yang diminta itu adalah bukti-bukti yang diperoleh oleh saksi pada saat bertugas di TPS. Jadi begini, supaya semua baik, serahkan ke partai fotokopi berbanyak, kemudian diserahkan kepada masing-masing caleg. Kenapa? Karena ada juga itu caleg yang timnya sudah rapi, sudah bagus. Ketika ada dokumen hasil perhitungan suara, itu dia bisa rekap sendiri, dia rekap suaranya sendiri, sehingga nanti kelihatan berapa jumlah suaranya di daerah pemilihannya. Nah, tapi ada juga yang nakal. Ini maaf nih ya, ada saksi nakal ini yang kami proses juga. Ya. Jadi karena saksinya ini dia loyal kepada calegnya dan dia mau bikin senang calegnya, ya, supaya ditambah-tambahin, ya, tambah-tambahin kedok, dia mau kasih senang. Nah, tambahin lagi itu suaranya, roba-roba itu, dirubah supaya senang ini calegnya. Oh iya, banyak suara. Nah, tambahin dong. Ya, sebab kalau cuma 1-0, kalau 2-0, nah, maka dihitunglah angka-angka dari kurangku itu, ya, mendahului rekap di kecamatan. Dilihat, banyak sekali suaraku. Ya, sudah siap-siap memilih seberang. Jadi ada yang sudah beli sapi, tinggal dipotong, ada yang menunggu selesai perhitungan di kecamatan. Begitu rekap di kecamatan, ternyata angkanya jauh bedanya dengan hasil perhitungannya sendiri. Ya, karena dia mengacu pada angka palsu. Nanti di kecamatan itu, jadi makanya pentingnya itu partai sendiri itu untuk kepentingan semua calegnya. Karena situ kan ada kepentingan suara partai juga, ya. Jadi kalau mau mau baik di partai juga begitu. Jadi semua dokumen tadi itu serahkan ke partai, nanti partai yang menghitung. Ketika nanti perhitungan di kecamatan akan kelihatan, akan disandingkan hasil perhitungan partai peserta pemilu, hasil perhitungan pengawas pemilu dengan perhitungan yang dilakukan di depan umum oleh KPK. Iya. Sering kami menemukan angka yang muncul di KPU itu berbeda dengan hasil perhitungan pengawas. Hasil perhitungan pengawas ini hanya akan dibuka ketika ada rekap sebagai alat kontrol. Ya, kami juga tidak boleh memberikan kepada partai politik karena mereka juga punya dokumen sendiri. Kita punya dokumen yang sama diserahkan pada saat di TPS, ya, supaya sama-sama disiplin. Ya. Jadi ketika ada perbedaan maka pengawas pemilu akan mempertanyakan kenapa bisa berubah, kenapa bisa berbeda. Itu telusuri yang berbeda itu di tingkat mana, di TPS mana, ya. Lalu kemudian kita periksa dokumen itu. Siapa yang merubah? Kalau ada yang berubah, pasti ketahuan. Yang bertugas menulis ini adalah A, B, C, D. Maka dialah yang menjadi subjek hukum. Ada pasalnya bagi orang yang merubah-rubah hasil perhitungan suara. Ada pasalnya nanti sebentar kita akan lihat. Ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini kembali cari saksi yang betul-betul loyal kepada partai, bukan kepada individu. Ya, yang paling bagus itu kalau loyal partai, nanti serahkan dokumennya ke partai berbanyak, kemudian dibagi kepada caleg. Jadi tidak ada yang merugikan. Kasihan itu. Kami banyak menerima tamu caleg-caleg yang mencari
hasil perhitungan suara. Ya, tanya ke di partainya. Partai tidak ada Pak. Di survei ini kedua partai kan begitu. Jadi perhatikan itu ya, realitas. Ya. Yang saksi peserta pemilu perlu dibekali pengetahuan. Jadi nanti setelah teman-teman ini dilatih, lalu kemudian merekrut saksi di TPS, usahakan yang saksi TPS yang Bapak rekrut itu dilatih juga. Bagaimana caranya? Fasilitasi saja pertemuannya di mana. Nanti narasumbernya dari Bawaslu dan KPU. Nah, itu supaya jadi tetap kita kawal. Bawaslu akan tetap mengawal pelatihan saksi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oke. Saksi partai politik perlu memahami mengenai pengisian formulir. Jadi nanti pengisian formulir itu nanti materi dari KPU. Karena yang bertanggung jawab dalam pengisian formulir itu adalah KPU, ya, yang bertanggung jawab. Ya. Tidak boleh kita membantu juga KPU-nya. Sini saya bantu. Ada pasal larangannya itu, tidak boleh. Itu kewenangan penuh KPPS. Ya. Kita hanya menerima hasil. Nah, saya dengar dan saya baca di KPU yang baik. Kalau dulu itu memang agak repot, makanya banyak yang meninggal waktu itu mungkin ya. Salah satu penyebabnya. Setiap formulir itu untuk semua saksi itu ditulis tangan. Capek memang. Ditulis tangan oleh ketua KPPS, kemudian dia tanda tangan. Nah, apalagi kalau dia bekerja selain banyak pekerjaannya, dia bekerja juga di bawah tekanan. Salah satu tekanannya sudah terlalu menjanjikan orang. Tekan juga itu sudah menjanjikan, ini tambahin nanti suara, tapi tidak ada kesempatan untuk menambah. Ada saksi di situ, ada pengawas TPS. Coba mau tekan dulu itu. Jadi itu yang salah satu menyebabkan banyak orang meninggal dulu. Kan sekarang KPU dia robah syarat umurnya rata-rata tidak boleh lebih dari 50 tahun. Jadi sekarang itu saya baca di KPU, satu kali dia tulis satu formulir, kemudian dia fotokopi, nanti KPPS itu sewa fotokopi, kemudian setelah selesai di fotokopi ditandatangan basah oleh ketua KPPS. Yang penting tanda tangannya adalah tanda tangan basah. Itu aturan baru menurut yang saya baca. Ternyata kalau berubah lagi besok-besok. Karena itu kadang-kadang juga tiba-tiba berubah aturannya. Nah, ini pengalaman kami. Ya. Tiba-tiba ada surat edarannya lagi, harus begini. Mudah-mudahan tidak berubah. Apalagi, jadi kenapa saksi harus paham caranya mengisi formulir supaya kalau ada yang salah-salah bisa diingatkan KPPS-nya. Kenapa begitu caranya mengisi? Di petunjuk harus caranya begini dan seterusnya. Jadi harus sama-sama belajar pada peraturan yang sama. Jadi pengawas TPS diwajibkan juga membaca PKPU nomor 25. Karena itu menjadi kitab sucinya kitab sucinya kegiatan di TPS. Ada aturannya di situ PKPU nomor 25. Lalu lanjut deh. Nah, saya mau ulang sedikit lagi apa yang saya sudah sampaikan sebelum pemungutan suara, ya. Tuh, menyiapkan surat mandat sebagai saksi dari peserta pemilu tingkat kabupaten. Jadi sebelum pemungutan suara, saksi itu sudah selesai urusannya, ya, bahwa dia sudah datang yang membawa surat mandat dan seterusnya. Kemudian ada larangannya juga, tidak boleh menggunakan atribut partainya, ya, karena nanti setelah diterima mandatnya itu nanti akan dikasih ID card oleh KPPS sebagai saksi yang sah bertugas ke TPS itu. Ya. Jadi
menyiapkan surat mandat sebagai saksi serta pemilu, dan meminta bukti tanda terima surat panen nama 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini surat tanda terima surat panen nama dan meminta bukti. Ya. Jadi makanya 1 hari sebelum hari H atau 2 hari sebelumnya lapor memang ke KPPS supaya dikasih tanda terima sudah menerima surat mandat. Menyiapkan kelengkapan KTP dan surat pemberitahuan pemilih, itu tadi saya sampaikan, ya, untuk sebagai alat uji, ya, mengkonfirmasi bahwa yang datang itu sesuai dengan identitas KTP-nya dan sesuai dengan TPS tempat memilihnya. Oke, lanjut deh. Ya, jadi hadir 30 menit sebelum TPS dibuka. Itu idealnya begitu ya. Membawa KTP dan surat-surat, tidak ketinggalan surat mandat, dan akan mendapatkan surat dapatkan tanda pengenal saksi. Saya sudah sampaikan juga tadi. Memastikan kotak suara dalam keadaan digembok dan tersegel sebelum dilakukan pemungutan suara. Saya sudah sampaikan juga tadi. Memastikan kotak suara kosong sebelum digunakan untuk pemungutan suara. Tadi saya sudah. Lanjut. Memastikan pemilihan dan pemilih dan data memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan yang ada di DPT, yang ada di DPTB, dan yang ada di daftar pemilih khusus. Memastikan setiap pemilih memilih 1 kali dan tidak menggunakan hak pilih orang lain. Nah, ini harus jangan sampai orang double-double, ya. Atau ada orang asing datang membawa surat panggilannya orang, kemudian mulus-mulus saja langsung masuk ke dalam karena sudah dia dengan KPPS. Tapi kalau Anda saksi orang asli di situ, ya bisa dipertanyakan kenapa orang ini orang mana dan di mana tempatnya. Tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena banyak kasus juga yang ditangani oleh pengawas pemilu. Ya. Selesai memilih di sini, pindah ke tempat lain sehingga dia menjadi 2 kali. Ya, itu juga ada pasalnya, kalau dia terbukti bisa masuk penjara, dan itu sudah banyak korbannya di beberapa pemilu yang lalu. Memastikan surat suara tidak tercoblos dan disalahgunakan. Oke, sudah clear tadi. Sebelum masuk ke bilik suara, buka dulu lebar tangan. Mengajukan keberatan jika terdapat pelanggaran. Ya. Oke, kita sudah sampaikan. Mendokumentasikan seluruh proses pemungutan suara. Ya, mudah-mudahan HP-nya tidak cepat hang, ya. Tapi bisa dipilih lah tahapan-tahapan mana yang dianggap penting, ya, yang krusial, dipastikan bahwa ada di dokumentasi. Oke. Ini penutupan TPS. Sebelum penutupan TPS, pastikan dulu bahwa seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam formulir telah selesai memberikan suara. Itu bisa dicek di petugas KPPS-nya. Kan nanti kalau saya nggak tahu saya lupa ya. Kalau dia namanya sudah menggunakan hak pilihnya, saya nggak tahu apakah dicontreng atau dilihat. Ya, nanti teknisnya seperti apa. Memastikan untuk pendokumentasian setiap formulir. Memastikan setiap KPPS dan petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia. Nanti ada rumusnya ini. Ya. Jumlah suara, jumlah kata suara dengan jumlah yang terpakai, nanti ada rumus. Memastikan bahwa surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar, ya, oleh petugas KPPS. Ini penting dipastikan karena dulu waktu pemilu 2014
pernah terjadi di Goa, di salah satu TPS di Malakadi. Masih ada sisa kertas suara kurang lebih 100. Ya, kan kalau nanti ini maksimal 300 kertas suara, ya, kali jumlah peserta pemilu. Kemudian nanti akan dilihat ditambahkan sejumlah DPT ditambah dengan 2%. Jadi katanya DPT-nya di TPS A 300 orang itu maksimal, ditambah dengan 2% sebagai cadangan. Ini ada kasus dulu di Goa, masih ada sisa kertas suara yang tidak terpakai. Ini saksinya diberitahu oleh KPPS. Ini masih ada kurang lebih 100 eksemplar ini. Kita mau apakan ini? Langsung ada respon dari saksi-saksi. Bagaimana kalau kita bagi-bagi saja? Nah, padahal memang itu maunya KPPS juga. Jadi disepakatilah. Karena kamu dari saksinya partai besar, kok bisa dapat lebih banyak? Kasih dia 30, ya. Ini juga 30. Yang partai-partai kecil ini kasih 20, ada yang 10. Nah, ini kejahatan berjamaah. Ya. Tapi ada pengawas TPS protes, wah tidak boleh Pak, itu pelanggaran. Nah, kebetulan yang pengawas TPS ini kesian, kemanakannya ketua KPPS perempuan. Langsung dipidana sama ketua KPPS, jangan kau ribut kau. Ya, saya ini sudah puluhan tahun jadi ketua KPPS. Kau belum lahir, saya sudah ketua KPPS. Ya. Saksi juga ada sepupunya di situ. Jadi, ya, kalau begitu silakan balik. Tapi yang jelas saya tidak setuju. Dan izinkan saya memfoto kegiatanmu. Nah, bikin apa? Kalau main-main ini kasihan pengawas TPS, ya foto. Ketika dia bagi-bagi, diserahkan ya, kau 30, tusuk nih, sesuai dengan mau. Lalu kemudian dia melapor secara berjenjang dengan TPS-nya. Ya. Pengawas kelurahan, desa, kemudian kecamatan, kabupaten. Jam 11 malam saya terima laporan dari bahwa ada peristiwa seperti itu. Saat itu juga saya turun ke Panwaslu Goa. Ya, saya perintahkan sekarang keluarkan rekomendasi kepada KPU supaya dilakukan pemungutan suara ulang. Itu sesuai aturan harus begitu. Ya. Maka dikasih keluar rekomendasi, KPU tidak lanjuti, kemudian dia perintahkan KPPS supaya mempersiapkan pemungutan suara ulang 3 hari kemudian. Kalau KPPS tidak mau, nanti sebenarnya kita akan lihat pasang bisa dimasuk penjara. Akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang. Dan pengawas TPS yang tadi saya laporkan ke Bawaslu RI, sehingga dia diberikan penghargaan ya, sebagai pengawas personal ya berintegritas. Ya, dikasih hadiah di Jakarta. Itu contoh saja. Ya. Oke. Jadi hati-hati. Kertas suara itu harus dibersihkan memastikan bahwa petugas KPPS dalam mencatat jumlah suara yang tidak digunakan atau rusak, catat terhadap peredaran dan sebagainya. Memastikan mendapat ini juga. Sekali lagi ini diulang-ulang itu. Memastikan mendapat salinan berita acara dan formulir keberatan di TPS. Jadi ini teman-teman saksi pastikan bahwa semua formulir itu ada di tangan Anda, termasuk berita-berita acara keberatan yang ada di TPS. Oke? Ini untuk saksi di BPK. Lanjut. Jadi saksi di BPK juga harus tahu kapan dilakukan rekap. Kalau itu kewajiban BPK juga untuk menyampaikan kepada saksi. Tapi kalau misalnya BPK-nya pura-pura lupa, silakan Anda berinisiatif memastikan, menanyakan kepada BPK kapan kegiatan rekapnya. Biasanya itu kan rekap kecamatan itu BPK tanggal sekian
sampai tanggal sekian. Untuk memastikan itu konfirmasi kepada BPK. Kapan, kemudian tempatnya di mana, intinya jadwalnya seperti itu. Masing-masing peserta pemilu dapat mengajukan saksi paling banyak 2 orang, sama dengan yang di TPS. Dalam hal rekap hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara paralel, peserta pemilu dapat menghadirkan saksi paling banyak 2 orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian. Tapi biasanya disebutkan saja, tidak ada yang paralel. Kemudian setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. Nah, di hari pertama ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya jadi saksi untuk beberapa peserta pemilu? Nah, ini ada larangan. Misalnya begini, saya ini kan saksinya Partai Umat, ya, pendukungnya 01. Bagaimana kalau saya selain dari saksinya Partai Umat, saya saksinya juga paslon 01? Tidak boleh. Boleh, itu KPU-nya. Oke? Pak, sedikit Pak. Nanti kalau ada pertanyaan. Lanjut. Penyampaian keberatan saya sudah sampaikan tadi. Ya. Ini rumusnya. Rumus untuk memastikan apakah ini pasti klop kertas suara yang ada di situ dengan yang tidak terpakai dan seterusnya pasti ketemu. Ya. Rumusnya pertama, jumlah surat suara terpakai ditambah dengan jumlah surat suara rusak ditambah dengan jumlah surat suara tidak terpakai, totalnya adalah surat suara yang ada di TPS 300 plus 2%. Seperti itu. Ya. Idealnya kalau yang mau maksimalkan 300. Kemudian rumus kedua, jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah sama dengan jumlah suara pemilih yang memberikan suara di TPS itu. Itu pasti ketemu itu. Ketemu. Kalau ada yang salah itu bisa di-cross check lagi. Ini ada 4 rumus. Oke. Lanjut. Ya, ini unsur pidana, ya. Ini saya dari 70 pasal pidana di Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 7 2017, ada 30 pasal khusus mengenai kegiatan di TPS atau di pemungutan suara, di tempat pemungutan suara. Jadi dari 30 itu saya ambil saja 10, ya, 10 saja. Terlalu banyak kalau saya ikuti. Ya, pasal 499, setiap anggota KPPS atau KPPS LN luar negeri ini, ya, yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak, ya, dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dan seterusnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 12 juta. Lumayan ini 1 tahun ya, gara-gara ngotot misalnya tidak mau melaksanakan. Yang kedua, pasal 501, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda 12 juta. Ini yang saya bilang tadi. Kalau misalnya KPU ini sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu, lalu kemudian dia perintahkan kepada KPPS untuk melakukan pemungutan suara ulang, dia tidak mau, maka dia bisa diperhadapkan dengan pasal ini. Oke, lanjut. Pasal 503, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 seterusnya, ya, kan biasanya itu kan KPPS bertentangan dengan aspirasinya misalnya. Kenapa saya punya dukungan ini kalah? Jadi dia tidak mau tanda tangani surat. Ya.
berita acara. Ya. Ini ancamannya 1 tahun 12 juta. Ya. Itu lumayan kalau tinggal di penjara ini 1 tahun. Hanya gara-gara noto tidak mau menandatangani karena tidak sesuai dengan harapannya. Kan begitu. Ada begitu. Ya. Lalu berikutnya, setiap anggota KPPS dengan sengaja tidak mengusir. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Ini tugasnya KPPS ini. Karena kan yang menyimpan semua itu adalah KPPS. Kalau dia rusak atau dia menghilangkan semua dokumen itu, dia dapat ancaman ini. Makanya ini kasih ingat memang itu KPPS, jangan aneh-aneh. Lanjut, setiap anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita. Ini yang tadi ya, ini tugasnya tadi saksi-saksi. Kalau KPPS tidak mau kasih, ya, semua dokumen hasil pemungutan suara dan berita acaranya, ini ancaman. Jadi dia kasih memang begitu. Bahkan di PKPU itu diatur bahwa kalau saksinya berhalangan hadir karena ada sesuatu, maka KPPS antarkan ke partai dokumen ini. Ada di PKPU nomor 25. Setiap anggota ini di PPS itu di kelurahan. Setiap anggota PPS yang tidak menemukan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya, ya, sebagaimana diatur di pasal 391, itu dipidana kurang lebih paling lama 1 tahun dan 12 bulan. Jadi semua salinan dokumen hasil penghitungan suara di TPS, kewajiban PPS untuk mengumumkan itu di kantor lurah atau desa. Ya, ini customer mana PPS-nya. Pokoknya kalau jadi di sini kesempatan juga caleg-caleg lain yang tidak sempat ketemu dengan saksi misalnya, kumpul saja di kantor lurah sedesa, langsung ambil situ foto satu-satu, ya, dokumentasikan. Dan ini kewajiban PPS untuk memasang semua itu. Bahkan seharusnya aparat kepolisian dan TNI di situ saja bertugas mengamankan dokumen. Ya. Cuma kan selama ini alasannya selalu cepat hilang, dipasang dulu beberapa menit, kemudian dicopot oleh orang. Karena tidak ada yang jaga, Padahal ini kan penting. Semua partai politik, semua caleg berkepentingan dengan dokumen ini. Itu bisa dia pergi foto di kantor kelurahan desa. Oke? Nah, ini masih banyak lagi. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang tidak mendapatkan surat panggilan. Sementara dia ada di DPT, dia datang. Saya tidak dapat surat panggilan, tapi harus melakukan DPT. KPPS bilang tidak bisa, harus memperlihatkan surat panggilan. Sehingga dia kehilangan hak pilih. Padahal kan dia bisa tunjukkan saya KTP. Surat panggilannya tidak sampai di rumah saya, tapi ini KTP saya. Silakan buktikan dengan data saya yang ada di DPT. Kalau KPPS-nya tetap tidak mau memberi hak pilihnya, maka bisa diperhadapkan dengan pasal ini karena menghilangkan hak pilihnya seseorang. Setiap orang yang sengaja bahwa pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali, ya ini hati nih, saksi harus perhatikan karena setiap pemilih biasanya ada namanya mobilisasi pemilih. Ya, misalnya saya caleg di Dapil 1 Maros, ada keluarga saya di Dapil 2, saya suruh datang memilih.
Setelah dia memilih di dapilnya, kampungnya, datang memilih juga di RP1 supaya tambah-tambah saudara saya. Akhirnya dia memilih 2 kali. Nah, ini ancamannya ke sini yang memilih. Ya. Nah, lumayan. 18 bulan dengan 18 juta. 18 juta. Ini saya bisa cerita sedikit ya. Orang yang memilih 2 kali. Kalau di pilkada itu lebih kejam lagi hukumannya. 2017 pemilu kada serentak seluruh Indonesia. Selesai cuma 1 kabupaten saja, yaitu di Takala. Nah, waktu di Takala ada seseorang yang menggunakan hak pilihnya 2 kali. Kenapa? Karena dia dapat surat panggilan di rumah mertuanya, juga mendapat surat panggilan di rumah orang tuanya. Nah, dia bawa itu surat panggilan ke warung kopi. Cerita, bos, 2 saya punya surat panggilan bro, 500.000 1 kali. Ya, didengar sama tim sukses peserta pilkada. Oh, bagus itu, 500.000, oke, dia lupa bahwa di sebelahnya itu ada tim lain, awas kalau. Akhirnya ketika hari H, memang dia sudah pantau, dan memang banyak juga musuhnya ternyata ini yang satu. Ketika dia memilih di rumah mertuanya, langsung dipoto. Ya, dia memilih lagi di rumah orang tuanya, dipoto. Kemudian dilapor ke Panwaslu. Waktu itu belum Bawaslu, karena 2017. Bawaslu itu nanti 2018. Lapor ke Panwaslu Takala, diperiksa lah dia malam-malam jam 7 malam. Saya ada di situ. Saya duduk dengan Kapolres Takala di ruangannya Pak Ketua. Kita perhatikan yang pertama diperiksa dulu oleh Panwas. Ketika diperiksa oleh Panwas, dia masih ketawa, ketiwi. Dia bilang, pakai ini tugasnya pengawas sih. Tanya-tanya, kesannya seperti itu. Dia anggap main-main. Ya. Kita saya dengan Pak Kapolres itu tidak lihat apa itu yang diperiksa kayak main-main saja. Ya, saya tidak tahu Pak Kapolres itu mungkin dia WA anggotanya. Selesai diperiksa oleh Panwas, kemudian digeser ke penyidik polisi. Karena ini ada ancaman pidananya. Penyidik polisi yang masuk dalam Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang berkantor di kantor Bawaslu. Nah, ketika diperiksa oleh penyidik polisi, dikasih tahu, kamu dari tadi saya perhatikan kayak main-main saja. Orang tidak main-main di sini, orang serius. Ya. Kau tahu apa pelanggaran? Silakan kau baca. Suruh kami ke pesan. Ya. Diancam hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 6 tahun penjara, dengan denda 100 juta dan 200 juta. Kemudian diucap, serius paling kesan saya yang mukanya. Kemudian diucap mukanya. Kemudian polisi juga beritahu, ini ancamannya di atas 5 tahun. Saudara bisa ditahan. Sekarang juga. Tapi kalau tidak mau ditahan sekarang, silakan ajukan permohonan jaminan. Ya, sudah jam 12 malam ini. Ya, maka akhirnya dia panggil orang mertuanya dan istrinya sebagai jaminan supaya tidak ditahan. Besoknya, ya malam itu tidak ditahan, suruh pulang. Besoknya diperiksa lagi oleh jaksa penuntut umum, ya dari Gakumdu. Pak Kajari telepon saya, Ketua, kayaknya saya tidak mau ambil risiko. Ini terperiksa ini, saya harus tahan. Jangan sampai dia melarikan diri, habis karir saya. Nah, terserah Pak Kajari saja. Jadi saat itu langsung ditahan. Sampai putusan pengadilan minimal 3 tahun. Dia masuk penjara Pak, demi Allah. 3 tahun, gara-gara memilih 2 kali. Ini suatu kan baru di undang-undang pilkada itu sudah dipatok minimal 3 tahun.
Tidak mungkin hakim mau main-main, mau dikasih hukuman di bawah. Tapi kalau yang di sini tidak dipatok, ya, tidak dipatok minimalnya, ya. Cuma yang dipatok adalah maksimalnya. Itu paling lama 18 bulan, ya, 18 bulan, tapi bisa di bawah. Oke, ini pengantar saja. Waktu kita semakin sempit, ya mudah-mudahan pengantar ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Ratul. Baik, terima kasih Pak. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Baik, jadi kita berangkat ke agenda selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dari penjelasan dari narasumber tadi, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, saya dari tadi belum terbicarakan yang mana suara, termasuk suara tidak sah, ya, karena mencoblos ini tidak ada kata foto. Ketika dicoblos dan ada garis antara itu, karena itu ya pokoknya yang mana-mana yang masuk kategori apa namanya, ya, suara tidak sah, gitu, Pak. Yang kedua, klarifikasi Pak, kemarin kami rapat di saksi apa namanya, pendukung presiden, katanya sudah disetujui DPR, bisa suara para saksi partai itu juga saksi presiden. Nah, sudah klarifikasi banyak. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung ke pertanyaan terakhir dulu. Itu rapat di KPU atau? Bukan Pak, rapat internal. Rapat internal kami. Rapat internal ya. Pendukung 01 dikemukakan seperti itu. Oke. Tapi menurut regulasi KPU tidak boleh. Memang lebih efisien sebenarnya cara berpikir kita kan. Maka kemarin itu ada yang minta kalau bisa sekaligus 3, satu saksi 3 peserta yang dia wakili. Jadi dia mendapatkan mandat dari 3 peserta pemilu, dari partai politik, dari paslon, dan dari DPD. Tapi itu nanti untuk jelasnya nanti ditanyakan ke KPU, ya, KPU, karena yang mengatur itu di PKPU. Kemudian pertanyaan yang pertama juga, karena begini, yang pasti itu kalau dari dulu ya, kalau coblosnya itu di luar kotak, ya, di luar kotak itu tidak sah. Tapi kalau misalnya di dalam kotak, apakah nama orang berarti suaranya masuk ke orang? Kalau di tanda gambar partai, suara itu masuk ke suara partai. Kalau di tengah-tengahnya, di antaranya, ya itu biasanya saya juga tidak tahu ini kalau situasi di situ. Tengah-tengah yang pasti tidak boleh merugikan partai politik. Nah, yang biasa jadi sengketa di lapangan itu kalau di garis, ya, mana dari banyak kenanya, di garis luar atau garis, nah, ini biasa jadi perdebatan juga di situ. Tapi sebenarnya, ya saya sebagai mantan ketua Bawaslu, kita tidak boleh dengan gampang menghilangkan suara orang. Tetap harus diakomodir, ya. Apakah itu menjadi suara orang caleg atau partai? Yang pasti jangan kita
batalkan hak suara orang. Dia sudah datang ke sana capek-capek, lalu kemudian hanya kesalahan di menusuk di antara garis, kan gitu. Itu asas manfaat. Ya. Tapi kalau di luar garisnya ya itu jelas. Tapi itu lebih lengkapnya. Nanti KPU itu akan membuat simulasi dengan kertas suaranya. Itu permintaan Bawaslu kepada KPU sebagai narasumber, tolong simulasikan termasuk tata cara memilih. Ya, saya nggak tahu kemarin itu KPU narasumber KPU lakukan atau tidak. Tapi seperti itu harapannya pelatihan pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan mengundang KPU sebagai narasumber. Karena ini soal teknis. Tugas pengawas pemilu itu hanya mengawasi dan melatih, membuka ruang untuk pelatihan saksi dengan mengundang narasumber dari KPU. Oke, ada lagi? Baik. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sedikit tambahan tadi Pak, karena terkait surat sah dan tidak sahnya itu sebentar mungkin ada materi dari KPU yang langsung mempraktekkan terkait hal itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilham dari Kecamatan Moncoloy. Yang ingin saya tanyakan mengenai saksi Pak. Jika saksi datang lebih cepat, gimana kalau saksi itu datang terlambat? Mungkin suatu hal mencret ya, sehingga terlambat. Jam 12 itu baru berhenti mencek. Gimana itu Pak? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah caleg jadi saksi? Terima kasih. Oke, ya. Jadi itu ada risiko. Kalau saksinya terlambat, berarti ada rangkaian kegiatan yang tidak bisa dia saksikan. Ya. Karena saksi itu menurut hukum melihat, merasakan, atau ikut terlibat. Ya. Jadi ada sejumlah rangkaian kalau dia terlambat yang dia tidak bisa bersaksi. Jadi teman-teman sekalian, saksi itu sangat punya peranan strategis, peranan penting. Bahkan saksi itu menentukan sah tidaknya. Ya, contohnya, kalau orang tua tidak kabur, ingat ya, saya pernah menikah di sini, ya, itu saksi itu menentukan. Pak Imam tidak berani bilang sah kalau saksinya belum bilang sah. Biar satu ruangan itu sudah teriak sah, kalau saksinya bilang belum, ulangi lagi. Nah, ini pentingnya saksi. Jadi, apalagi kalau sudah rame-rame saksinya mengatakan ini KPPS ini salah. Nah, ditambah lagi pengawas TPS, ya, tidak bisa macam-macam KPPS. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau caleg, saya juga belum baru dengar ini caleg mau jadi saksi. Ya, caleg satu orang kemudian dia mau saksi di mana? Weh, setengah mati itu keliling. Tujuh saja orang, ya, orang di badan lah. Yang saya katakan tadi, pastikan komitmennya, loyalitasnya, ya, supaya jadi dulu ini. Ya. Jadi saksi itu harus orang yang dipercaya, terpercaya. Jadi saya kira terlalu membahas kalau caleg anunya Pak, LO-nya. LO-nya itu dua, ada LO si kadek, ada LO. Yang cewek itu Pak, siapa namanya? LO-nya. Atau Bapak Ilham saya kirimkan? Pak Ilham. Iya. Oke. Saya kirimkan gitu. Ada yang mau bertanya? Materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ilham. Dan saya tanyakan Pak masalah C6 ya Pak. Dikatakan Bapak tadi mengatakan bahwa C6 itu tanpa ada nama. Terus yang saya mau pertanyakan di sini Pak, bagaimana kalau misalnya ada anggota masyarakat yang terdaftar di DPD Pak, lantas dia tidak menerima C6-nya? Di mana dia harus menanyakan itu? Saya dia harus di mana? Nah, masalah C6-nya Pak. Jadi Terima kasih. atau sekali istilahnya surat pemberitahuan itu langsung ke namanya, karena jalan itu diambil dari DPT, ya, DPTB itu yang dikirimi Ciana atau surat panggilan, surat pemberitahuan ada namanya. Makanya jangan sampai ada salah gunakan kerjasama dengan KPPS, karena begitu dia datang serahkan surat panggilannya, C6-nya, lalu KPPS-nya itu memastikan adakah namanya dan pasti ada namanya, pasti cocok namanya dengan DPT, karena surat panggilan itu diambil dari nama-nama dari DPT. Jadi tidak kosong, ya, tidak kosong. Kemudian kalau misalnya tidak diberikan, karena biasanya kan seperti di kota itu kan ketika petugasnya datang belum ada orang di rumah, belum pulang kantor, atau belum pulang kantor, belum pulang dari sekolah. Terutama teman-teman Cina itu kan biasa jam 9 malam baru pulang. Tapi petugas KPPS ini sudah keliling bagi-bagi Cianam. Nah, ketika kita belum terima, kita berinisiatif cari KPPS, karena biasanya KPPS itu kan orang dari situ juga, tetangga kita kalau kita di TPS itu. Nanti kalau misalnya masih ada Cianam yang tidak terbagi, itu biasanya diserahkan ke PPS di kelurahan desa. Bisa nanti ditanya di sini. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya pengalaman yang lalu itu diikat C6 itu kemudian disimpan di kelurahan desa. Karena KPPS mau bekerja lagi yang lain, persiapan di dalam PPS. Jadi kalau ada orang mau cari C6-nya di PPS yang koordinir. Tuh. Udah begitu ya, ternyata kalau berubah lagi peraturannya, tapi yang lalu begitu. Bahkan ada yang mengumumkan di masjid, C6 yang belum tersalurkan atas nama A, B, C dan seterusnya. Itu kalau KPPS-nya mau berinisiatif. Oke? Kalau tidak ada lagi, saya cuma mau memberikan penekanan. Ya. Partai Umat ini ada partainya Pak Amin Rais yang selama ini sangat kritis mewanti-wanti terjadinya kecurangan. Bahkan ada statementnya Pak Amin Rais, saya dengar informasi A1 bahwa akan terjadi kecurangan secara massal dan seterusnya, begitu ya? Ada di video itu. Ya, saya kira salah satu harapannya Pak Amin Rais itu adalah teman-teman dari saksi pastikan bahwa kecurangan itu ada atau tidak ada. Ya. Kasihan juga kalau beliau dapat informasi yang salah lalu tidak bisa dibuktikan. Jadi kita berusaha semua supaya tidak terjadi kecurangan. Ya. Kalau di penghasil pemilu itu ada kegiatannya yang namanya tugasnya untuk melakukan pencegahan. Jadi semua yang punya potensi melakukan pelanggaran termasuk mau buat curang itu diberitahu ya, sebagai langkah pencegahannya lakukan ini, karena kalau kau lakukan risikonya A, B, C dan seterusnya, itu langkah pencegahan. Nah kalau misalnya sudah dikasih tahu begitu, dia tetap lakukan, ya sudah, langsung langkah kedua adalah bukan lagi pencegahan, langsung penindakan, ya, langsung diproses secara hukum. Seperti itu. Saya kira itu teman-teman sesuai dengan harapan
pengawas pemilu, teman-teman ini diharapkan nanti akan merekrut pengawas-pengawas TPS untuk sesuai dengan perintah partai. Ya, maka pastikan bahwa yang Anda rekrut itu adalah kader Partai Umat. Jangan sampai ada kejadian ada saksinya tapi tidak ada suara. Ada dulu saya pernah diprotes sama salah satu pimpinan partai, Pak Ketua, kenapa bisa di TPS saya itu ada saksi saya di situ? Begitu bantuan suara, tidak ada suara partaiku. Saya bilang, coba diperiksa dulu itu saksimu. Apakah betul-betul kadermu atau kadernya orang lain? Jadi ada yang begitu, Pak. Nah, supaya itu tidak terjadi, pastikan bahwa yang bertugas menjadi saksi itu adalah kader kita sendiri, ya bukan kader partai lain. Saya kira kalau perlu yang saksi juga cuma kadang-kadang kalau saksi kalau terlalu banyak di kami, ya, saya saksi kemarin dulu cari orang kampanye dan seterusnya, nanti kita fokus menjadi saksi. Saya kira begitu ya. Saya support semua niat baik untuk kita menjalankan pemilu ini dengan sesuai aturan, karena ini adalah nasib bangsa. Ya, 5 tahun sekali. Kalau kita salah di sini, 5 tahun lagi baru kita cari lagi partai yang atau kalau pemimpin yang baru dan seterusnya. Ya, saya kira kita semua di sini adalah orang cerdas dan kita akan menggunakan hak pilih kita bekerja dengan cerdas dan seterusnya. Saya mohon maaf jika persentase atau pengantar diskusi saya ini tidak sistematis dan tidak sepenuhnya memberikan kepuasan. Maafkan saya bukan lagi memberi kepuasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Karena berakhirnya materi pertama pada siang hari ini, mungkin kita break sholat dan coffee break dulu. Setelah itu kita lanjut ke materi kedua. Jadi materi kedua nanti langsung dari KPU kita akan diperlihatkan bagaimana prosesi pada saat pencoblosan nanti. Kita tutup dulu sesi ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.